Sekarang lo bisa so mesra sama Prince Put. Tapi gak lama lagi lo pasti bakal nangis-nangis ditinggalin Prince. Kenapa Mel terus-terusan ngebatin jelek dalam hatinya ya? Gue yakin Mel pasti ngerencanain sesuatu. Sayang, kamu mau kemana? Mau... nggak jadi. Sayang, udah deh nggak usah sok-sok senyum deh. Kamu tuh kenapa sih? Jangan bilang kamu masih mikirin omongan Mel tadi di rumah ya. Kan kamu tahu sendiri email itu kayak apa. Anak kayak udah childish, manja. Ya anggap aja dia tuh masih kayak anak kecil, suka ngambekan. Jadi kamu nggak usah diambil hati ya. Ya udah deh, kalau kamu mau, aku samperin dia sekarang, aku suruh dia minta maaf ke kamu, oke? Jangan. Ya, aku nggak mau lah dia makin kesel sama aku. Lagian, aku juga nggak mau bikin ibu sama bapak kecewa. Kan yang mereka tahu, aku sama Mel itu akur, kayak sisters. Iya sisters, tapi kan mau nyakitin hati kamu, ya nggak sih? Ya aku harus ngomong sama dia lah, karena aku nggak suka kalau ada orang nyakitin hati kamu. Ya udahlah, biarin aja nggak apa-apa. Kita mendingan jalan-jalan sekarang cari udara segar. Tapi ya usus goreng, kalau sampai si Mel makin bertingkah, dia nyakitin nih hati kamu lagi, aku bakal bikin perhitungan sama dia. Iya sayang. Dari tadi aku belum mencium aroma kulkas. Kayaknya belum datang deh tuh anak. Awas aja, sampai dia datang, aku kasih pelajaran, berani-berani fitnah papa aku. Aduh, udah tenang. Ini mendingan kita bergandengan tangan supaya kita sama-sama tenang. Gue tetap harus cari tahu apa maksud omongannya Mel. Ya udah deh, aku udah lebih tenang. Kok bisa sih? Kok bisa apa? Ya kok bisa? Aku sangat-sangat mencintai kamu. Jadi, ya aku juga nggak tahu. Kan aku nggak pernah maksa kamu buat cinta sama aku. Iya sih, kamu emang gak maksa. Tapi mata kamu yang maksa aku. Loh, kenapa mataku? Karena mata kamu itu terlalu indah. Cerminan hati kamu yang tulus mencintai aku. Saja gombal. Tapi sayang, serius deh. Kamu janjikan kamu gak akan ninggalin aku. Janji. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Mau kayak gimana pun ke depannya. Iya, gimana pun ke depannya, janji. Janji kalau kamu gak akan ninggalin aku. Ya, janji. Putri Aurora, kamu emang adalah perempuan yang paling tepat yang dikirim Tuhan untuk aku. Cuman kamu yang bisa bikin hati aku tenang, walaupun aku ada masalah. No wonder sih, kalau aku bucin parah ke kamu. Walaupun lebaynya batu bata udah tingkat maksimal, tapi itu malah yang buat gue jadi ikutan bucin dan gak mau kehilangan dia. Kok gue jadi ketularan lebay ya? Sayang, kamu kenapa sih kok ketawa-ketawa? Oh? Orang gak ada yang lucu kok. Iya emang gak ada apa-apa, pengen ketawa aja. Kecuali kamu dengar sesuatu ya? Kamu dengar suara hati aku ya? Iya. Gak usah ngadi-ngadi deh. Enggak. Soalnya tadi aku ngomong sesuatu yang kocak dan memalukan dalam hati aku dan tiba-tiba kamu ketawa. Berarti kan kamu pasti dengar dong suara hati aku? Enggak, aku lagi memikirkan sesuatu aja, jadi aku ketawa. Mikirin apa? Mikirin kamu. Oh, bisa aja sih. Gombil. Sumpah, gak rela banget lihat Prince so mesra gitu ke cewek asongan. Secepatnya deh, gue harus bisa misahin mereka dan gue harus bisa dapetin my Prince lagi. Bukan cuma itu doang, gue juga harus bisa misahin Daddy dari ibunya cewek asongan biar mereka berdua pergi dari rumah gue. Mel, lo ngapain di sini sendirian? Apaan sih lo kepo banget? Kan
Kan gue udah bilang ya berkali-kali, lo jangan deket-deket dulu sama gue. Ya kan gue cuman mau... Tadi ibu perhatiin kamu tuh sarapannya sedikit sekali. Jadi ibu sengaja masukin coklat ke dalam tas kamu. Jangan lupa dimakan ya sayang. Ngapain sih ibunya cewek asongan soker banget ke gue? Dia pikir caranya ini bisa bikin gue jadi nyaman ke dia. Ya enggak lah. Tapi beneran gak sih dia naruh coklat di tas gue? Coklat dari siapa tuh, Mel? Kepo banget sih lo. Ngambek mulu. Marah mulu. Lo, Cit. Aduh, tangan gue sakit banget, Riz. Lu kenapa sih? Ada-ada aja jadi orang. Aduh, sorry. Lo nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Makanya dong lu lihat-lihat kalau narik tangan orang. Kenapa sih? Lagi Gue nyari pikir siapa? lo orang yang gue cari. Cari. Mau lu nyari siapa? Malah diem lagi lu. Kenapa sih lu? Lagi nyari siapa? Lo lihat pangeran nggak? Emang? Tumben banget lu nyari pangeran. Emang lu ada urusannya sama pangeran? Nggak biasanya. Gue ada urusan penting sama dia. Emang penting banget? Lo pikir? Ya, tadi sih gua lihat Atta sama Gio ada di taman kampus. Ya paling pangeran sama Putri bakal ketemu sama mereka berdua. Ya, Riz! Tuh anak. Wah, kayaknya ada yang nggak beres nih. Gua harus ikutan Rizky ya. Riz, sini yuk. Di mana? Sini. Oh, Utayang, romantis banget. Kenapa sih? Aneh banget deh. Utayang. Lihat tak, ini kalau ada penghargaan untuk couple bucin terfavorit, pasti mereka nih yang menang. Lu aja sama Citra bakalan kalah. Ya gimana, lu kan sama Citra sekarang ribut-ribut mulu. Beda nggak kayak gue sama Baby Kriwil, nggak kayak pangeran sama Putri. Apaan sih lu, Ji? Ngeselin banget. Mentang-mentang lu lagi akur apa sama Baby Kriwil lu? Iya dong, hubungan gue mah selalu damai dan adem. Karena kata Baby Kriwil, kunci dari suatu hubungan supaya tetap awet adalah 1, kepercayaan. Nah, saling percaya. 2, saling mengerti. Jangan ribut-ribut terus. Lu kenapa sih sama Citra ribut terus? Iya juga sih, Ji. Andai kan pacar gua kayak Baby Kriwil ya. Ya udah, gini aja deh. Mau nggak Baby Kriwil pacaran sama Atta, cewek alien pacaran sama Gio? Kan, walaupun pacar gua ngeselin, tapi gue tuh sayang banget sama dia. Dan gua nggak rela kalau dia harus ditukar sama orang lain. Ngerti? Apalagi gua tak, Baby Kriwil adalah cinta terakhir gua. Gua nggak mau lah dia ditukar sama yang lain, nggak rela. Emang ini pasar apa barter-barter aja lu? Ya udah, makanya kalian berdua tuh jangan suka ngebanding-bandingin orang. Nih si Gio duluan tuh, banding-bandingin pacar gua sama si Baby Kriwilnya dia tuh. Ya kan? Gua lagi yang disalahin, gua lagi yang kena. Cuman ngomongin fakta padahal. Itu kan udah. Gak usah ribut, bersyukur aja kalau sering ribut, tapi baikan lagi. Itu tandanya kalian sama-sama sayang, kan gitu ya kan? Kecuali kayak usus goreng ini nggak sayang sama pacarnya. Enak aja. Urusan kita belum selesai. Tunggu dia, tunggu. Aku perlu bicara sama kamu. Apa maksud kamu semalam sampai bicara sama Rizky, ngelibatin dia sama urusan kita? Kayaknya nggak ada yang kita perlu bicarain lagi, Lex. Hehehe. Tunggu Lydia. Mohon maaf, Pak. Apalagi
Aku ingetin sama kamu ya Lydia. Jangan pernah libatin anak-anak sama urusan kita. Aku nggak pernah ngelibatin Rizky dalam masalah kita. Terus maksud kamu kemarin apa? Semalam aku dengar sendiri. Kamu ngomong apa sama Rizky? Kamu jelek-jelekin aku. Kamu bilang aku ambisi sama harta. Ya kan? Masih mau ngelak kamu? Apa maksud kamu? Mohon maaf, Pak. Apa maksud kalian menahan saya? Ini lift umum, fasilitas umum. Tapi ini sudah tugas kami, Pak. Nggak bisa. Coba kamu jelasin ke aku. Sebenarnya apa maksud omongan kamu ke Rizky tadi malam? Rizky itu cuma belain aku dan lindungin aku dari kamu. Kamu dan pangeran yang tiba-tiba muncul dan bikin mereka jadi berantem. Kenapa sih? Kamu takut peristiwa masa lalu kamu terbongkar? Iya, pangeran tahu soal itu. Iya kan? Aku ingetin sama kamu, Lydia. Jangan pernah bawa pangeran, libatkan pangeran sama masalah kita. Atau kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Lex, bangkai yang selama ini kamu tutupin, aku yakin suatu saat pasti akan terbongkar. Kita tunggu waktu aja. Karma pasti akan menuntut tanggung jawab kamu nanti. Kamu lihat aja Lydia, aku kan buat hidup kamu tidak tenang.